syafaat wa hadza madlabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahwasanya hak-hak anak dan menjadi kewajiban orang tua. Wajib bagi mereka kemarin 3 syarat, yakni nafkah bagi anak-anak itu wajib bagi orang tua kalau memenuhi 3 syarat itu. Ini ngulang sedikit ya Pak. Yang pertama al-faqru, yakni masih fakir. Fakir nggak punya, ini kewajiban orang tua. Wasigharu, anak-anak, jadi masih fakir, masih belum mampu dan statusnya sebagai anak-anak sampai mampu gitu. Awil fakru wa zamanah, ataupun nggak mampu karena lumpuh. Kalau tadi nggak mampu karena masih kecil di sini ya belum balik, itu menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya, nafkah di sini ya meliputi makannya, pakaiannya, segala kebutuhannya, termasuk haknya seorang anak itu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Ya, ayuhsina ismahu wa adabahu, hakul walidi alal waladi ayuhsina ismahu wa adabahu. Orang tua itu hendaknya memberikan nama yang baik dan tata krama yang baik. Tata krama kan otomatis ini pendidikan, ya. Makanya ilmu sama tata krama, ilmu sama adab itu lebih tinggi adab, ya, lebih tinggi adab. Bahkan Kanjeng Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, Pak. Artinya adab. Orang ilmunya tinggi kayak apapun, tapi kalau nggak punya adab, dia nggak punya kewibawaan, ya toh, nggak punya kewibawaan. Maka yang paling utama adalah adab. Syukur-syukur udah alim, ulama, adabnya tinggi. Ya, biasanya memang kalau alim itu lebih makin tinggi kealimannya, maka makin adabnya makin tinggi. Fakir terus lumpuh, nggak mampu karena lumpuh. Ini sampai kapan? Ya sampai kadang-kadang namanya lumpuh, Pak. Bapak kan bisa bayangkan kalau naudzubillah min dzalik ya. Makanya syukuri ya Pak ya, syukuri jenengan punya anak yang sehat. Walaupun kadang-kadang memang bandel, ya bandel, nakal, syukurin masih itu mah. Bapak ini kalau Bapak lihat, saya punya tetangga di sono di kampung di Bojonegoro sana, dua-duanya lumpuh, masya Allah. Bapak ibunya luar biasa, gitu gede lagi, seumuran saya yang lumpuh itu. Adiknya juga begitu, nyuapin, kemana harus, kalau ke kamar mandi harus gendong, itu dilakukan tiap hari. Ya, bahkan sekarang orang tuanya udah makin tua. Nah ini Pak, karena memang kewajiban masih. Coba bayangkan kalau jenengan punya anak yang seperti itu, ya toh. Makanya kalau punya anak sehat, anak ini syukuri betul-betul Pak. Walaupun kadang-kadang memang ujian bagi orang tua itu banyak dari anak. Antara anak satu dengan anak yang lain beda. Kadang-kadang yang satu soleh, yang satu toleh, itu biasa. Bahkan kalau jenengan anaknya soleh semuanya, nggak ada istilahnya ibu nggak ada ujian dong, ya toh? Nggak ada cerita, coba saya nanya yang di sini semuanya soleh anaknya, semuanya soleh, kan nggak ada, pasti ada yang bandel, 1 atau 2, itu wajar Pak. Karena apa? Itu ujian. Inna amwalakum wa auladukum fitnah, itu ujian tuh Pak. Harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian. Nah kalau semuanya anak baik, nurut kabeh, ujiannya sampai di mana? Gak ada ujian.
Saya punya anak 2 aja 180 derajat, ya kan? Tapi saya sabar, ya udahlah, biarin, emang seperti ini Allah ciptakan, memang beda-beda anak. Ya toh? Ada yang pintar, ada yang pintar nomor belakang, nomor 1 dari belakang, ranking 1 dari belakang. Nah itu kan ada kayak gitu, namanya anak, ya toh. Dan itu masih disyukuri daripada yang Allah kasih anak dari kecil lumpuh, Pak. Ya Allah, gendong ke sana kemari. Sampai kapan kewajiban orang tua ke anak yang lumpuh tadi? Sampai mati otomatis. Sampai matinya orang tua itu atau anak itu meninggal. Karena ini menjadi kewajiban tuh, wajib Pak hukumnya. Ya Allah, ya. Awil fakru wal junun, atau nggak mampu disebabkan karena gila, termasuk punya anak gila, naudzubillah min dzalik, punya anak stres gila, itu juga menjadi kewajiban orang tua untuk ngasih nafkah kepadanya sampai sembuh. Kalau nggak sembuh ya udah sampai ngasih nafkah terus. Ya Allah, ini ujian harus jenengan terima, ya kan? Jenengan terima. Bahkan itu sebagai ladang amal. Ujian, Pak. Anak pinter ujian, anak bodoh ujian, anak soleh ujian, anak toleh pun ujian bagi kita. Ya toh? Dah ini ngulas sedikit kemarin. Sekarang kita lanjutkan wa nafaqatur raqiqi, dan adapun nafkahnya budak. Raqiq, budak. Ini meliputi budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau budak laki-laki disebut abdun, kalau budak perempuan disebut amatun. Amat, itu kan? Nah itu. Ini nafkah bagi mereka. Wal bahaimu, dan binatang, hewan yang bapak punyai, wajibatun, itu wajib bagi bapak. Ya, ini budak disetarakan dengan hewan, Pak. Karena memang zaman dulu budak itu betul-betul seperti hewan. Hanya dikasih makan, dikasih pakaian. Ya toh, kalau hewan kan nggak dikasih pakaian. Itu aja, kasih pakaian, kasih makan. Ya udah begitu, nggak dikasih gaji. Bahkan bisa dijual belikan. Dia nggak sama-sama budak ini dijual kepada orang lain. Ya toh, manusia padahal ini budak. Dan budak itu terjadi karena perang, ya toh. Perang menang, A sama B kalah. Yang kalah ini jadi tawanan. Tawanan ini ada yang dijadikan budak. Gitu, jadikan budak. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang dijadikan budak. Nah, seperti itu, ya toh. Nah, termasuk pembantu di sini. Kalau sekarang nggak ada budak, ya pembantu. Itu menjadi kewajiban bapak. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis yang ke-30, wa Muslimun, dan Imam Muslim hadis 1661, an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum, ikhwani ini bermakna apa ini? Pelayan-pelayan kalian. Pelayan, apa namanya? Teman-teman. Ikhwan bermakna rafiq, teman, ya. Teman-teman kalian, khwalukum itu adalah pelayan-pelayan kalian. Atau bermakna saudara-saudara kalian, ya toh. Ikhwan itu kan saudara, tapi di sini mana teman. Teman-teman kalian, khwalukum itu adalah pelayan-pelayan kalian. Ja'ala telah menjadikan hum pada mereka, Allah wa Allah, tahta aidikum, ada di bawah kekuasaan kalian. Ini artian pelayan, pembantu yang bantu kita selama ini. Termasuk karyawan sebenarnya, itu karyawan, pelayan kalian lah yang bantu
nyuci baju rumah tangga kita, kadang-kadang kan kita punya pelayan, yang punya pelayan loh ya, yang punya pembantu. Itu adalah karena Allah menjadikan mereka semua itu sebagai di bawah kekuasaan kalian gitu. Kenapa di bawah kekuasaan kita, Pak? Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah ini orang hidup kok ada yang kaya, ada yang miskin. Ini bukti keadilan Allah. Coba kalau semuanya orang kaya kabeh, gak ada yang miskin, gak ada yang jadi pembantu, Pak, gak ada yang jadi pelayan, gak ada yang jadi karyawan, ada di bos kabeh, gak ada itu warteg, Pak. Orang kaya kabeh, Pak. Warteg ora ada. Apalagi, Pak, cuci steam ora ada. Bapak mobil nyuci sendiri, ya toh? Apalagi pokoknya kalau semua orang kaya kabeh, ya Allah, hancur kali dunia ini, ya toh? Makanya Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, dan ini bentuk keadilan dari Gusti Allah. Dan orang yang miskin itu ada di bawah orang-orang kaya, kadang-kadang kan jadi pelayan, jadi disuruh-suruh dan lain sebagainya. Nah, ini Allah memang jadikan seperti itu. Faman, maka barang siapa kana yang ada akhuhu, temannya, wa tahta yadihi, ada di bawah kekuasaannya, falyut imhu, maka hendaknya dia memberikan makan kepadanya. Nih tuh, Pak, mimma yat'am, dari makanan yang dia makan. Jadi jangan dibedakan. Kalau kita makan ayam, ya pembantu kita makan ayam. Kalau kita makan orek, ya orek gitu. Ini kadang-kadang enggak, kita makan enak-enakan, pembantu sama seadanya, pakai sambal doang. Ini enggak benar nih, ya enggak benar. Termasuk ini mengingatkan kalau jenengan punya anak yatim. Anak yatim itu berat loh, Pak, jenengan rawat anak yatim itu. Kenapa berat tuh? Satu, karena anak yatim itu bisa menjadikan orang masuk surga, dan bisa menjadikan orang dengan sebab anak yatim dia masuk neraka. Kata Kanjeng Nabi itu kan, ana wa kafilul yatim fil jannah, di dalam surga. Hakada, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainakuma, dan merenggangkan sedikit. Artinya apa? Orang yang merawat anak yatim, orang yang peduli dengan anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim, memelihara anak yatim, kata Kanjeng Nabi, fil jannah, jaminannya ini swarga, ya toh? Jaminannya surga, dekat lagi dengan Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya, kalau orang memakan harta anak yatim, pahalanya apa? Neraka. Kalau dia makan barang anak yatim, innama ya'kulu, gimana dalam Al-Quran tuh? Innama ya'kulu amwalal yatam. Ini Al-Quran nggak boleh salah, Pak. Kalau saya terjemahkan bebas ya, terjemahkan bebas nih. Kalau lagi begini lupa. Kadang-kadang kalau ini ingat ya toh. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, maka dia telah masukkan api neraka ke dalam perutnya, ya. Dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Nah ini, ya toh. Dan jenengan rawat anak yatim, tambah anak yatim dimanfaatin. Ini kadang-kadang yayasan atas nama anak yatim. Anak yatim kurus-kurus gak diopenin, kenyang. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.